Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah judul yang akan kita bahas kali ini. Saya share satu amalan calon penghuni surga, berarti ini amalan yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini bukan jihad, bukan sholat malam, bukan zakat, bukan haji, tapi adalah tidak iri dan dengki kepada orang lain. Inilah amalan yang terbaik. Tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang diharapkan, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita semua seorang ahli surga. Tak lama setelah itu lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikan takjub, meskipun orang yang disaksikan tersebut tak sadar bahwa dia sedang diperhatikan dengan takjub oleh para sahabat. Dia lewat aja, tak menyadarinya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya, berarti ini sudah hari kedua ya. Beliau menuju pria yang dinaubatkan sebagai ahli surga kemarin itu. Demikian pula pada hari ketiga orang tersebut lewat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan bahwa orang yang lewat tersebut, laki-laki dari kalangan Ansor tersebut adalah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhasil naubat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut itu membuat penasaran Abdullah bin Amr. Ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu atau pria yang dari kalangan Ansor itu menjadi ahli surganya Allah. Akhirnya ia terus mengikuti orang itu sampai rumahnya agar bisa mengamati lebih dekat lagi. Ibnu Amru membuat skenario sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu untuk memata-matai amalan yang dia lakukan, amalan istimewa yang dia lakukan, sehingga laki-laki tersebut dinaubatkan 3 hari berturut-turut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Akhirnya ia terus mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Abdullah bin Amr pun berkata kepadanya, wahai sahabatku, ketahuilah aku dan ayahku terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu, wahai sahabatku? Orang itu pun menjawab, mari
Dengan senang hati silahkan tinggallah di rumahku selama 3 hari. Akhirnya skenario Abdullah pun berjalan dengan mulus sehingga beliau diizinkan untuk tinggal di rumah ahli surga tersebut selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut Ibnu Amru tinggal di sana. Namun ia tidak menjumpai orang itu melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam, melakukan puasa yang lebih daripada orang lain. Amalannya dari segi kehidupan biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada yang beliau lihat amalan-amalan istimewa yang orang ini lakukan. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang ia tak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tak baik. Orangnya seperti biasa-biasa saja orang-orang pada umumnya. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amru semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya, saat hendak permisi, ini sudah ketiga harinya ya, ketika permisi, beliau berkata kepada sang pemuda tersebut secara terus terang dengan mengatakan, wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku tak terjadi perselisihan, dan aku pun tak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah berkata, selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami ahli surganya Allah. Orang itu terus mendengar. Ibnu Amru menjelaskan penjelasannya, dan selama itu pula muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat mengenai amalan-amalan yang kamu lakukan. Aku ingin mengetahui apa amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Namun terus terang saja, selama 3 hari aku di sini tak pernah melihat engkau melakukan amalan yang bagiku istimewa. Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa dirimu adalah ahli surganya Allah? Tanya Ibnu Amru lagi. Orang itu berkata, ya benar, amalanku adalah seperti yang kau saksikan. Karena merasa yakin orang ini telah jujur, Ibnu Amru pun pamit. Namun sebelum jauh dari rumahnya, orang itu berlari-lari dan memanggil Abdullah bin Umar pamit. Ketahuilah, amalanku adalah seperti yang engkau lihat, seperti orang-orang biasanya, orang-orang pada umumnya. Namun aku tak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya Abdullah bin Amru sampai beliau mengatakan, inilah amalan yang dapat engkau lakukan yang belum dapat kami lakukan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan di atas. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk rekan-rekan di absen di komentar, klik kobil tu agar saya tahu siapa saja yang mendengarkan ceramah kali ini.
Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.